Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6 Damaskus. Berjumpa lagi bersama Bu Uni di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar nun, sukun, dan tanwin. Teman-teman masih ingatkah pelajaran ini? Yang masih rada-rada lupa, Bu Uni akan ulang hari ini ya. Teman-teman simak ya pelajarannya. Nah, sebelum kita simak pelajarannya, kita membaca doa dulu nih. Yuk, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Teman-teman silakan simak ya pembelajarannya. Nun sukun atau tanwin. Teman-teman tahu tanwin kan? Tanwin itu ada 3. Fathah tanwin, kasrah tanwin, domah tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 5 bagian. Apa aja? Teman-teman masih ingat tidak? Ada izhar, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, dan terakhir ada ikhfa. Nah, Bu Uni akan menjelaskan kelimanya itu. Teman-teman silakan simak ya. Yang pertama ada izhar. Izhar itu bisa disebut juga dengan izhar halqi. Izhar yang artinya jelas, halqi yang artinya tenggorokan. Nah, apa itu izhar halqi? Izhar halqi ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Apa aja teman-teman tahu tidak? Alif, ha, kho, ain, goin, ha. Sekali lagi ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kho, ain, goin, ha. Bu Uni akan memberikan contoh hukum bacaan izharnya. Di sini ada bacaannya min godobin. Di mana hukum bacaan izharnya teman-teman? Teman-teman silakan lihat di situ ada nun sukun atau tanwin. Ada apa? Nun sukun. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf go. Maka hukum bacanya izhar halqi. Dibacanya jelas min godobin. Satu contoh lagi. Di sini ada bacanya salamun hiya. Di sini teman-teman lihat ada nun sukun atau tanwin. Ada apa? Benar sekali, ada domah tanwin. Nah, setelah domah tanwin bertemu dengan huruf apa teman-teman? Huruf H. Maka dibacanya jelas salamun hiya. Bisa? Pasti anak kelas 6 Damaskus bisa semua. Lanjut yang kedua, ada idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Maka idgham bi gunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa aja? Mim, nun, waw, ya. Sekali lagi ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya. Bu Uni akan mengasih contoh hukum bacaan idgham bi gunnahnya. Di sini ada bacaannya famay ya'mal. Di mana idgham bi gunnahnya teman-teman? Coba lihat, ada nun sukun atau tanwin di situ. Ada apa? Nun sukun. Nah, setelah nun sukun bertemu dengan huruf apa teman-teman? Ya, maka hukum bacanya idgham bi gunnah. Dibacanya memasukkan dengan dengung. Famay ya'mal. Benar? Bisa? Kita lanjut ke bagian 3, yaitu idgham bila gunnah. Idgham yang artinya tadi
memasukkan. Bila guna artinya dengan tidak dengung. Tadi biguna apa? Dengan dengung. Kalau bila guna dengan tidak dengung. Nah, idgham bila guna ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf doang, lam dan ro. Sekali lagi ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Satu contoh nih, hukum bacaan idgham bila gunanya. Di sini ada bacanya Ghafurur Rahim. Di mana idgham bila gunanya, teman-teman? Coba silakan teman-teman lihat. Di situ ada nun sukun atau tanwin. Ada apa? Ada domah tanwin. Nah, setelah domah tanwin ada huruf apa, teman-teman? Huruf ro. Maka hukum bacanya idgham bila guna, memasukkan dengan tidak dengung. Ghafurur Rahim. Yang keempat ada iklab. Iklab artinya mengganti atau merubah atau membalik. Nah, iklab ini ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf. Jadi iklab itu cuma ada satu huruf, yaitu ba. Kita ulang ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, disinilah ba ini diubah suaranya menjadi mim sukun. Nah, biar lebih paham, Buni akan kasih contoh hukum bacaan iklabnya. Di sini ada bacanya lanasfa'am bin nasiyah. Nah, di sini ada nun sukun atau tanwin ya, teman-teman. Teman-teman lihat dulu, nun sukun atau tanwin di situ. Ada fathah tanwin bertemu dengan ba. Jadi bacanya bukan lanasfa'an bin nasiyah, tapi banyak itu diubah suaranya jadi mim sukun. Jadi bacanya lanasfa'an bin nasiyah, ditekan 2 harokat ya. Kita ulang, lanasfa'an bin nasiyah. Dan yang terakhir, macam dari hukum nun sukun atau tanwin ialah ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya samar. Ikhfa menurut ilmu tajwid ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Nah, yang belum huruf hijaiyah yang belum disebutin apa aja? Ayo disebutin. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, do, po, zo, fa, qaf, dan kaf. Kita ulang ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qaf, dan terakhir kaf. Benar. Buni akan kasih contoh hukum bacaan ikhfa. Di sini ada bacanya narong zatalahab. Di mana hukum bacaan ikhfanya, teman-teman? Ada nun sukun atau tanwin? Coba lihat. Di situ ada nun sukun atau tanwin? Ada fathah tanwin. Setelah fathah tanwin ada huruf apa? Huruf za. Maka dibacanya dengung atau samar. Yuk dibaca. Narong zatalahab. Sekali lagi dibacanya dengung. Tanwinnya itu dibaca dengung. Narong zatalahab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mempelajari 5 macam hukum bacaan nun sukun atau tanwinnya. Nah, kita ulang kembali dengan singkat ya.
Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, dan yang keempat ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa. Kalau izhar yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang bigunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, waw, ya. Dan yang ketiga ada idgham bila gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Iqlab nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan yang kelima yaitu ikhfa, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, telah selesai pembelajaran hari ini. Sebagai tugasnya, silakan teman-teman mengerjakan di link yang sudah Bu Uni berikan. Teman-teman tinggal tarik garis sesuai hukum bacaannya. Apakah itu hukum bacaan izhar atau iqlab atau idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah atau ikhfa ya. Oke? Yuk kita akhiri video pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Uni tunggu ya tugas teman-teman sebelum jam 7 malam. Dadah teman-teman, Bu Uni Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.